Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman dimanapun berada, jumpa lagi di channel Kiwongden. Di video kali ini kembali seperti biasa saya akan menghadirkan problem catur 3 langkah mat yang tentunya tidak kalah menarik dengan problem-problem lain. Oke, seperti apa posisi problem caturnya? Ini dia. Oke teman-teman, untuk beberapa saat silahkan teman-teman cermati, lalu pikirkan kira-kira kunci dari problem ini apa dan bagaimana solusinya. Hati-hati ya teman-teman dalam melangkah dan menentukan kunci jawabannya, karena di sini banyak perwira yang sudah mengepung, takutnya Anda salah langkah dan akhirnya remis. Ya, jangan keburu ini mengambil kesimpulan bahwa ini begini-begini ya, karena sekali lagi problem catur itu kelihatan gampang, kelihatan mudah. Ya, karena memang Raja Hitam sudah terkepung, padahal jalannya itu sungguh membingungkan, dan awal langkahnya itu, kunci pertamanya itu suka yang tidak disangka-sangka jalannya. Nah, itulah keindahan problem catur ya, dan keunikan problem catur. Bagaimana teman-teman, kira-kira sudah ada gambaran untuk menemukan kunci jawabannya atau memang sudah ketemu kunci jawabannya? Oke, buat yang sudah menemukan jawabannya dan tahu jawabannya, saya ucapkan selamat, Anda hebat dan pintar dalam catur. Oke, sekarang sebelum kita membuka kunci jawabannya, mari kita analisa dulu untuk beberapa saat ya dari problem catur 3 langkah mat ini. Saya ingatkan sedikit ya teman-teman ya, kalau bisa jangan sampai di skip atau langsung melihat kunci jawabannya. Ini hitung-hitung mengetes kemampuan berpikir catur kita sampai di mana kita bisa memecahkan problem catur 3 langkah mat ini dan berapa lama. Itu saja ya teman-teman ya. Tapi kalau memang sudah tidak ketemu, tidak apa-apa. Silakan teman-teman melihat langsung kuncinya. Bagi saya tidak ada halangan apapun ya. Karena Anda yang berhak nonton dan menentukan untuk melihat problem catur ini serta jawabannya. Oke teman-teman, untuk analisa pertama kita coba ya Raja Hitam disekak oleh gajah ke D4. Nah, untuk Raja Hitam satu-satunya jalan adalah ke E1. Dan apabila kuda melakukan sekak, maka gajah yang berada di E2 akan dimakan oleh Raja Hitam. Dan di langkah ketiga, walaupun disekak oleh benteng atau kuda, Raja Hitam masih bisa lolos ya. Dan ini tidak mati dalam 3 langkah. Oke, kita kembali ke posisi semula. Dan sekarang kalau kita coba, kalau misalnya gajah melakukan sekaknya ke G3, maka ini kuda yang berada di G1 ini akan hilang dan lenyap. Dan tentunya susah untuk mematikan Raja Hitam dalam 3 langkah. Saya rasa itu saja teman-teman ya untuk analisanya. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran untuk membuka kunci jawabannya dan bisa menemukan solusi-solusinya. Oke, tiba saatnya sekarang untuk membuka kunci jawaban dari problem catur 3 langkah mat ini. Silahkan simak baik-baik dan mari kita perhatikan sama-sama. Jadi kuncinya di problem catur ini, langkah pertamanya adalah benteng ya. Benteng melakukan sekak ke G2. Apabila raja tidak memakan benteng dan lari ke E1, maka ini mati dalam 2 langkah oleh kuda sekak ke F3. Nah, jadi seperti itu ya matinya untuk solusi pertama. Sekarang mari kita lihat solusi yang kedua. Oke, sekarang tetap ya kuncinya adalah benteng sekak ke E2, dan apabila Raja Hitam memakan benteng, lalu langkah kedua adalah kuda mencegat jalan ya, jalan raja supaya jangan kembali ke semula, dan apabila kuda dimakan ini akan mati oleh gajah ke F1.
misalnya kalau misalnya raja hitam tidak makan kuda, dia lari ke pojok H1, ini matinya oleh gajah ke F3. Baiklah teman-teman, sekarang kita lihat solusi yang ketiga ya, alternatif cara mematikan raja hitam di yang ketiga. Oke teman-teman, rupanya sampai di sini dulu untuk problem caturnya. Jika Anda suka dengan problem catur yang saya suguhkan, silahkan subscribe, like, dan komen. Thank you for watching. Assalamualaikum.